Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah masuk di Aquarius, ya tanggal 28 Februari atau hari terakhir bulan Februari tahun 2022 ini. Dan barangkali memang yang saya cerita tentang ada beberapa layer di dalam bacaan ini. Bagaimanapun juga kalau kita belajar tentang astrologi dan kalau kita cari di internet banyak cerita tentang cerita kontroversi tertentu yang global, ya, perang tepatnya, ya, perang di satu belahan dunia itu somehow terlihat, dan itu termasuk yang dominan. Tetapi kan bacaan ini bukan bacaan politik, apalagi bacaan yang memang untuk menunjukkan bagaimana dunia. Enggak, ini kita lebih mencoba mencari apa yang masih kita bisa ambil pelajarannya dari bacaan dari astrologi itu kan yang kita lewati. Dan sebenarnya juga tanpa bacaan ini, mudah-mudahan sih teman-teman yang sudah mengikuti bacaan kita, bacaan ini cukup lama-lama juga bisa melihat bahwa apapun yang disampaikan, ketika kita udah siap, kita selalu mampu melihat apapun yang tertera di langit dengan kesiapan hati kita. Nggak ada yang nggak bisa kita hadapi itu. Dan informasi ini sebenarnya semua informasi tentang astrologi, tentang apapun metodenya, pada akhirnya hanya membawa pada satu titik di mana kita yakin bahwa apapun yang di depan itu tidak ada yang bisa terjadi kecuali hanya dengan izin yang maha memiliki. Udah, itu aja. Nah, itu juga termasuk di sini. Jadi ambil hanya jika resonate. Dan kalau misalnya saya ketarik untuk bicara tentang sesuatu yang lebih besar, teman-teman bisa mencari sendiri kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan untuk kita secara pribadi, jiwa yang terus berkembang. Nah, bulan yang ada di Aquarius itu menunjukkan kita berusaha untuk melihat ke depan. Saya sendiri tidak bisa tidak melihat bahwa ternyata yang ada di kepala saya, pikiran saya yang mendominasi adalah situasi global tadi yang saya ceritakan. Kita mencoba untuk mencari tahu, ini serem sekali sih ceritanya gitu kan, apalagi kalau pembahas dari apapun yang dibicarakan di internet secara global terbuka itu kan kayaknya berat gitu. Dan kita berusaha, jadi ini ke depannya gimana? Dan barangkali itu juga yang masih kita rasakan pada hari ini, terutama karena bulan ada di Aquarius. Energi Aquarius mencoba melihat ke depan. Dan dari mana data melihat ke depan? Itu semua dari data masa lalu, ditambah dengan intuisi kita. Setelah kita memahami cerita masa lalu, kita melihat polanya, kita melihat ke depan ini naga-naganya gimana. Kemudian semua logika kita, antisipasi, trajektori, itu masuknya semua di energi Aquarius. Jadi teman-teman yang jago forecasting itu sebenarnya mengambil energi dari Aquarius, dan ini yang kentara banget hari ini. Dan kalau kita lihat di sini garis yang paling menonjol memang masih Venus, Mars, dan Pluto yang pada saat ini masih membentuk transit dengan North Node dan South Node. Jadi mau nggak mau memang secara umum latar belakang dari semua adalah kita mencoba mencari jawaban tentang masa depan dari pengalaman masa lalu dengan energi yang sangat intens, dan mencoba untuk memasukkan semua komponen yang kita pelajari di dalam analisis ini, di dalam kajian ini, atau apapun cara kita berpikir, ya. Kadang-kadang saya menggunakan istilah yang saya biasa pakai sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan kondisi saya memang begini untuk menyampaikan informasi. Nah, satu hal yang penting juga kita lihat ini ke depan kan, Matahari dan Jupiter yang conjunction itu luar biasa sebenarnya, ya. Energinya besar sekali, dan dia ada di Pisces pada saat ini, dan juga transit dengan Uranus, sehingga
ini semua planet-planet yang memberi dampak besar secara global, dan personalnya itu adalah Matahari dan Jupiter ya. Itu sama-sama rekatlah dengan diri kita ya. Jadi ketika perubahan itu disentuh oleh Matahari dan Jupiter, walaupun sextile transitnya, itu terasa sekali di kita ya. Ini sih yang saya lihat. Dan ini juga kembali lagi dari kemarin, iodnya ini kan ada. Kalau kita lihat iod itu yang kita lihat ujung panahnya ada di Lilith. Ini cukup lama ya, kira-kira sampai tanggal 5 Maret. Sekarang tanggal 28. Jadi memang hal yang tidak biasa. Memang kita diajak untuk melihat situasi dengan cara berbeda itu kira-kira masih berjalan selama 5 hari. Karena iod itu kalau dalam pembahasan astrologi fungsinya adalah mencari titik solusi, titik tengah di antara beberapa hal yang sepertinya membingungkan. Karena ini arahnya ke Lilith. Lilith itu kan sebenarnya semua planet nggak ada yang buruk ya. Tapi memang Lilith biasanya diasosiasikan dengan hal yang sifatnya pemberontakan. Dan memang kayaknya kena banget untuk cerita global. Pemberontakan itu masih yang menjadi fokus utama sampai paling nggak 5 hari ke depan gitu ya. Tetapi kan itu kan global. Dari kita sendiri kita melihatnya bukan pemberontakan, tetapi bagaimana mencoba memahami situasi keseharian dengan cara pandang yang tadinya kita pikir itu tabu atau tidak mungkin atau satu hal yang enggak biasa gitu. Tapi barangkali di situ ada kuncinya ketika kita mencoba memahami dari cara pandang posisi yang berseberangan dengan kebiasaan atau kecenderungan yang kita bawa. Itu penggambarannya seperti ini. Ya, ambil hanya jika resonate, apapun. Oke. Kita teruskan dengan Lenormand-nya 3 kartu. Jadi kalau saya lihat secara sekilas ini, sebenarnya kita udah worry terhadap satu hal. Apakah itu kita ekspresikan atau tidak? Barangkali kita ekspresikan. Jadi ada yang sudah sejak lama mencoba untuk memberi peringatan ya. Hati-hati nih kalau kita tidak melakukan sesuatu akan terjadi ini. Hati-hati kalau ini ya, jadi seperti hal itu. Tetapi memang nggak ada yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi kita lihat, jadi sementara kita cemas, semua tuh seperti nggak bergerak, karena barangkali memang semua hal itu di luar kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Entah itu memang bukan mainannya kita, tanda petik, sebagai rakyat jelata gitu ya, nggak punya kewenangan khusus untuk pergerakan yang besar gitu ya. Tapi memang barangkali ini waktunya untuk melihat. Jadi kadang-kadang kan kita mengatakan tidak ada yang dapat kita lakukan. Itu kan negatif ya. Kayaknya kita adalah victim. Tetapi kita bisa mengganti dengan kegiatan yang sama, kita sebut ini adalah saat untuk mengamati dan menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Ya, live to fight another day. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting pada saat sekarang adalah bertahan. Surviving itu kan kayaknya hal yang besar, tapi enggak, kalau kita ya kita senang-senang aja di keseharian kita, karena kita tahu perubahan itu berlangsung dan itu adalah tangan yang besar ya, tangan yang besar yang sedang melakukan perubahan. Jadi kita bisa tetap berpegangan seperti gambar laki-laki ini yang cemas, tapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, sementara kita mengikuti saja arus yang berjalan. Kita nggak ngelawan arus deras yang tengah mengalir di dalam perjalanan kita. Karena kalau kita fighting ya, kita mencoba melawan arus, kita kehabisan tenaga dan belum tentu kita bisa survive di sini. Yang kita bisa lakukan ketika gelombang itu datang, arus itu besar, kita bertahan supaya kepala kita tetap di atas dan kita bisa bernafas. Who knows?
Who knows, kalau kita punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita selalu diamati, maka mudah-mudahan di tengah apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kita selalu bisa mencari ketenangan di dalam hati. Iya, ini bertahan. Kalau menurut saya ya bertahan. Yang penting kita nggak jatuh dulu. Kita punya kekuatan untuk menahan supaya kita nggak jatuh. Ini adalah tantangan. Karena Queen of Pentacles itu adalah penggambaran dari ibu bos. Bukan bosnya tapi istrinya bos. Ya, jadi dia nggak punya tanggung jawab besar untuk menjaga perusahaannya untuk bisa bertahan. Karena itu tanggung jawab suaminya kan. Tapi dia bisa menerima semua kenyamanan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya suaminya. Ini kan penggambaran Queen ya. Jadi kingnya yang bekerja keras, dia yang menerima. Dan karena dia terbiasa dengan menerima kenyamanan, maka dia yang paling mudah untuk mengeluh. Jadi kalau kita pernah menemani seseorang yang terbiasa dimanjakan, itu hal yang buat kita, ya ilah gitu aja ngomel, ya ilah gitu aja ngamuk kayak apa gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Ya ini penggambarannya seperti itu. Ya, kalau ini saran kan. Sarannya adalah financial flow, charity, assistance, giving back, generosity. Semua hal yang baik. Kalau kita melihat ada yang perlu dibantu ketika kita punya. Kalau kita nggak punya ya, berarti kan kita yang berada yang di bawah ini yang menerima. Yang penting kita terus bernafas. Jika ada yang ingin memberi bantuan pada kita, itu adalah pemberian dari semesta gitu ya. Dan ini the lovers adalah sebagai outcome-nya. Ya kita nggak bisa untuk menjadi diri kita apa adanya di tengah satu tantangan yang luar biasa. Tetapi jelas ini dilihat oleh yaitu matahari, angel penggambarannya kan. Ini 2 titik yang sebenarnya adalah the lovers, pencinta, itu seperti terpisahkan oleh gunung. Padahal ini perlu untuk saling mengisi, dan saya sering cerita tentang kartu ini. Telanjang itu artinya ya apa adanya, tidak ada yang bisa ditutupi karena nggak mampu. Ya A, B ya B gitu. Jadi justru di situasi yang konflik ini biasanya kita akan menemukan ini yang kemarin saya udah keluar. Iya, di situasi yang penuh dengan konflik itu kita justru punya kesempatan untuk melihat warna asli dari seseorang. Kalau semuanya serba gampang itu kan kita bisa ngatur ya, karena energi kita banyak. Begitu kita sudah energinya terbatas, saya belum lihat. Energinya terbatas, kita akan memunculkan reaksi utama kita dan kita tidak akan mampu menutupi lagi apa yang menjadi core-nya kita. Everything you desire is within you. Everything. Semua yang kau inginkan itu ada di dalam dirimu, semuanya. Jadi ini untuk menenangkan. Sebenarnya kalau saya melihat kalimat ini adalah untuk menenangkan ketika kita sedang meraung-raung, ya meminta pihak luar untuk memberikan sesuatu kepada kita dan tidak diberikan. Pada saat ini membuat kita seperti kehausan, kekurangan, lemah dan menderita ya. Sehingga kalau itu sudah kita lakukan, meraung-raungnya, artinya kita udah minta, udah sampai titik yang meraung-raung itu tadi dan tetap tidak diberikan, maka palingkan wajah, kan lihat ke dalam diri. Mungkin yang kita butuhkan tidak harus datang dari pihak tersebut. Oke, Wenita Indra Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.